Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menghadiri upacara pemakaman mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Pemakaman itu digelar di Katedral Helsinki, Finlandia, Jumat 10 November waktu setempat. Ahtisaari meninggal pada 16 Oktober lalu pada usia 86 tahun. Semasa hidupnya, Ahtisaari kerap membantu mencapai perjanjian perdamaian di negara lain, termasuk di Indonesia. Ia pernah berperan dalam otonomi khusus bagi Provinsi Aceh di Indonesia pada tahun 2005 lalu. Mantan Presiden Finlandia itu juga pernah membantu mencapai kesepakatan damai terkait penarikan diri Serbia dari Kosovo. Selain itu, dirinya juga terlibat dalam proses perdamaian Irlandia Utara pada akhir 1990-an. Atas jasanya, Ahtisaari dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2008. Lebih dari 800 pejabat dan tamu dunia hadir dalam pemakaman tersebut. Pejabat dunia yang hadir selain JK, diantaranya Presiden Kosovo Vjosa Osmano, Presiden Nambia Hage-Geingob, serta mantan Presiden Tanzania Jakaya Kikwete. Prosesi pemakaman sempat berhenti di luar istana Presiden tempat Ahtisaari mengabdi. Setelah kebaktian, tentara membawa peti mati ke mobil jenazah, sedangkan band militer memainkan pawai pemakaman di luar katedral. Bendera setengah tiang pada hari Jumat dikibarkan di ibu kota negara tersebut saat mantan presidennya dimakamkan. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diprediksi bisa memenangkan Pilpres dalam satu putaran. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia AB Solisa pada Jumat 10 November 2023. Menurut Solisa, dalam beberapa hasil survei, pasangan Prabowo-Gibran terbilang cukup kuat. Dalam hasil survei beberapa lembaga, pasangan Prabowo-Gibran unggul di posisi pertama. Oleh karena itu, ia memprediksi bahwa pasangan tersebut punya potensi cukup besar untuk memenangkan Pilpres dalam satu putaran. Solisa mengatakan kuatnya Prabowo-Gibran disebabkan oleh keberhasilan pasangan tersebut dalam memasifkan sosialisasi kepada masyarakat. Prabowo dinilai bisa meredam keraguan masyarakat terhadap Gibran yang cenderung masih berusia muda. Menurut Solisa, untuk bisa mewujudkan menang satu putaran, kubu Prabowo-Gibran tetap perlu kerja keras. Solisa mengatakan butuh effort dan konsolidasi yang masif agar Prabowo-Gibran bisa memenangkan pertarungan Pilpres dalam satu putaran. Lembaga Poltreking merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas partai politik di Indonesia. Hasil survei tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda dalam jumpa pers virtual Jumat 10 November 2023. Survei itu dilakukan dengan melibatkan 1.220 responden. Margin of error survei tersebut lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei yang dilakukan oleh Poltreking itu diambil dalam rentang waktu 28 Oktober sampai 3 November 2023. Dalam survei tersebut, PDIP unggul menduduki posisi pertama dengan elektabilitas sebesar 23%. PDIP mengalahkan Gerindra seusai kadernya yakni Gibran Rakabuming memilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Gerindra sendiri menduduki posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 18,1%. Sementara posisi ketiga diisi oleh Golkar dengan elektabilitas 8,8%. Kemudian PKB di posisi keempat 8,4%, disusul Nasdem dengan elektabilitas 8,3%. Posisi ke-6 dalam survei itu diisi oleh PKS dengan elektabilitas 6,5%, Demokrat 5,1%, dan PAN 4,8%. Sementara itu posisi P3 yang ada di parlemen terancam tidak lolos ke DPR pada pemilu mendatang. Hal itu karena elektabilitas P3 hanya mencapai 3,2%. Juru bicara Partai Gerindra Andre Rosiade yakin bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming bisa menang dalam satu putaran di Pilpres 2024. Pernyataan itu kemudian ditanggapi oleh Bendahara Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Sahroni mengatakan bahwa mustahil jika Prabowo Gibran bisa menang hanya dalam satu putaran saja. Hal itu disampaikan oleh Sahroni pada Jumat 10 November 2023 dalam diskusi virtual Poltreking. Sahroni yakin bahwa ratusan juta warga Indonesia punya pilihan masing-masing. Menggunakan keyakinan itu, Sahroni mengatakan bahwa pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga bisa menang dalam satu putaran. Hal itu karena meskipun elektabilitas Anies Caimin kecil, namun selalu mengalami kenaikan. Sahroni kemudian memperingatkan jubir Gerindra bahwa kubunya tidak akan pernah bisa menang satu putaran.
Saroni mengatakan Pilpres 2024 harus diisi dengan peran gagasan dan juga program nasional yang ingin dikerjakan. Namun Saroni kembali mengingatkan agar semua pihak harus bertarung secara adil dan profesional di pemilu 2024. Pernyataan Prabowo Subianto soal larangan buruh tuntut kenaikan upah menuai reaksi keras. Prabowo meminta buruh untuk tidak menuntut pengusaha menaikkan UMP tiap tahun karena memberatkan. Sebagai kompensasi, Prabowo berjanji memberikan berbagai subsidi kepada buruh jika terpilih jadi presiden. Pernyataan itu direspon Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia Ilham Syah pada Jumat 10 November. Ilham Syah mengatakan bahwa pernyataan Prabowo menggambarkan ketidakpahamannya terhadap masalah keseharian buruh di Indonesia. Menurutnya semakin tinggi upah maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga menyayangkan pernyataan Prabowo. Menurutnya pernyataan itu kesalahan besar karena terkesan tidak berpihak kepada kepentingan buruh. Sementara itu LSM Pijar Indonesia justru menyoroti bahwa pernyataan Prabowo telah dipelintir sejumlah pihak. Hal itu disampaikan Ketua Umum Pijar Indonesia Sulaiman Haikal. Sulaiman mengatakan bahwa penjelasan Prabowo hanya dipotong soal tuntutan buruh saja. Padahal dalam penjelasannya Prabowo juga mengkritik pengusaha tidak mencekik buruh. Menurut Sulaiman, Prabowo ingin antara buruh dan pengusaha saling melengkapi. Oleh karenanya Prabowo mengingatkan agar pengusaha dan buruh tidak saling mencekik. Haikal menyebut justru Prabowo dinilai sebagai capres yang paling pro buruh. Lembaga survei Poltreking Indonesia merilis hasil jajak pendapat terbarunya. Hasil survei Poltreking Indonesia itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Survei itu dilakukan pada periode 28 Oktober hingga 3 November 2023. Dalam survei tersebut, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming unggul signifikan. Prabowo Gibran memecahkan rekor dengan menyentuh elektabilitas di angka 40%. Angka tersebut belum pernah didapatkan oleh Prabowo sebelumnya. Berdasar hasil survei itu, elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 40,2%. Kemudian di posisi kedua diisi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan elektabilitas sebesar 30,1%. Sedangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 24,4%. Hanta mengatakan bahwa Prabowo Gibran mengalami kenaikan yang signifikan pada bulan September. Prabowo Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Atas hasil itu, pasangan Prabowo Gibran dinilai bisa menang satu putaran. Sejumlah aktivis 98 berada di barisan pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Mantan Sekjen Partai Rakyat Demokratik atau PRD Petrus Haryanto mengecam aksi aktivis 98 tersebut. Kecaman itu disampaikan oleh Petrus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jumat 10 November 2023. Aktivis 98 disorot sejak Budiman Sujatmiko menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto. Petrus mengatakan bahwa pihaknya mengecam para aktivis yang mendukung Prabowo. Menurut Petrus, aksi itu berarti para aktivis juga mendukung pelanggaran HAM. Ia mengatakan bahwa mereka yang bersalah dalam pelanggaran HAM berat harus terlebih dahulu dihukum atas perbuatannya. Petrus mengatakan kasus pelanggaran HAM tidak cukup hanya sekedar negara meminta maaf saja. Kasus tersebut juga harus diselesaikan dengan mengadili para pelaku pelanggaran HAM. Kegeraman Petrus ditambah dengan majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto. Petrus menganggap munculnya pasangan Prabowo Gibran menunjukkan mundurnya demokrasi di Indonesia. Partai Nasdem merayakan HUT ke-12 di Nasdem Tower pada Sabtu 11 November. Dilansir dari Kompas.com, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin ikut hadir. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terlihat duduk di barisan bangku paling depan. Surya Paloh duduk diapit oleh calon Presiden Anies Baswedan dan wakilnya Caimin. Dalam acara tersebut hadir juga para elit Partai Nasdem. Terlihat ada Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni serta Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Sedangkan di barisan kedua terlihat Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Jazilul tampak mengenakan baju berwarna hijau seperti warna partainya. PKB yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan ikut menyemarakan HUT Nasdem. Sedangkan PKS yang sama-sama rekan Koalisi Nasdem justru tidak terlihat. Dikutip dari Kompas.com, tak ada satu tokoh dari PKS yang hadir dalam acara HUT Nasdem itu.
Tren elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengalami penurunan. Elektabilitas Ganjar Mahfud menurun dari bulan September ke November 2023. Hal itu terungkap dalam hasil survei Poltreking Indonesia. Hasil survei itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda pada Jumat 10 November. Berdasarkan hasil survei Poltreking, tren elektabilitas Ganjar Mahfud turun 1,5%. Elektabilitas Ganjar Mahfud turun dari 31,6% menjadi 30,1%. Sementara elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya justru mengalami kenaikan. Hanta mengatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengalami kenaikan signifikan. Pasangan Prabowo-Gibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Tren elektabilitas Prabowo naik pesat dari 30,7% menjadi 40,2%. Selain Prabowo-Gibran, elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengalami kenaikan. Pasangan Anies Caimin mengalami kenaikan sebesar 6,0%. Anies Caimin atau Amin memperoleh elektabilitas sebesar 18,4% di bulan September. Sedangkan elektabilitas pasangan Amin pada November mencapai 24,4%. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIM di Lampung. Konsolidasi itu digelar pada Sabtu 11 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, konsolidasi KIM Provinsi Lampung itu dilakukan untuk mengawali rangkaian konsolidasi nasional menuju Pilpres. Dalam arahannya, Gibran optimis berduet dengan Prabowo Subianto bisa memenangkan Pilpres hanya dalam satu putaran. Gibran memberikan mandat kepada seluruh pendukungnya agar terus turun ke bawah. Bakal cawapres KIM itu meminta agar pendukungnya terus menjaring aspirasi secara langsung ke masyarakat. Gibran juga menegaskan soal keberlanjutan. Bagi Gibran, keberlanjutan ini penting untuk menjadi modal menuju Indonesia Maju. Gibran meminta para partai pendukungnya untuk menghiraukan kerikil yang mengiringi proses dirinya menjadi Cawapres 2024. Bang, awas bang, bang, awas bang. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah lokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kunjungan Ganjar itu dilakukan pada Jumat 10 November lalu. Ganjar bertemu dengan ribuan masyarakat Sumatera Utara saat menghadiri acara Gebyar Seni Budaya. Acara tersebut digelar di lapangan Tumpatan Nibung, Deli Serdang. Pada saat itu Ganjar menyatakan keyakinannya dalam memenangkan Pilpres 2024. Ganjar yakin bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kekuatan dukungan dari rakyat Indonesia. Ganjar mengatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan rakyat. Menurut Ganjar, dengan ketulusan dan keikhlasan rakyat, semua hal bisa tercapai. Ganjar kemudian menceritakan tentang sejarah bahwa kekuasaan yang tampak tak tergoyahkan bisa runtuh di tangan rakyat. Di sisi lain, perseteruan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung Ganjar masih menjadi topik hangat. Terbaru Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dipecat dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar terbukti melanggar etik saat memutuskan perkara soal batas usia Capres-Cawapres. Perkara tersebut kencang disebut sebagai upaya memberikan karpet merah untuk Gibran Rakabuming maju jadi Cawapres. Bakal Capres dari PDIP itu mengingatkan pendukungnya soal perlunya menjaga persatuan. Ganjar juga meminta pendukungnya untuk tidak memprovokasi konflik, terutama dalam interaksi sehari-hari maupun di media sosial. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merasa terusik dengan keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi. Ganjar heran mengapa putusan MK soal syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden masih menjadi rujukan.
Padahal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Anwar Usman bahkan dicopot dari jabatannya akibat pelanggaran yang telah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui akun media sosial Instagramnya pada Sabtu 11 November. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang dibicarakan Ganjar memungkinkan seseorang bisa mendaftar jadi capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Namun syaratnya orang tersebut harus sudah pernah atau sedang menjadi pejabat yang dipilih rakyat. Meski Anwar Usman sebagai Ketua MK telah dipecat dari jabatannya, namun MK menyatakan tidak bisa merubah putusan syarat batas usia, sehingga pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres tidak terganggu. Gibran masih bisa menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar menilai dinamika hukum yang terjadi saat ini sulit untuk dipahami rakyat. Bakal capres dari PDIP mengaku gelisah dan terusik terkait dinamika hukum tersebut. Ganjar mengklaim pernyataan ini ia sampaikan sebagai sesama masyarakat yang merasa gelisah melihat demokrasi dan keadilan hendak dihancurkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.